Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Ini adalah mobo Asus ROG Strix B760F Gaming atau di luar negeri disebut sebagai Dash F Gaming. Ini adalah mobo chipset B760 yang paling mahal yang dimiliki oleh Asus ya. Bahkan di merek lain pun sepertinya nggak ada yang lebih mahal dari mobo ini. Harganya ada di sekitar 4,6 jutaan rupiah ya. Tapi lagi-lagi yang namanya Asus ROG ya mahal tapi yang beli banyak aja gitu ya. Apa sih yang ditawarkan oleh mobo ini? Kita akan bahas, so simak videonya sampai selesai. Pertama-tama kita unboxing singkat aja dulu. Di dalamnya tentu ada mobonya itu sendiri. Lalu ada antena WiFi. Di bagian bawah kita menemukan paket pembelian lainnya seperti buku manual, stiker dan kartu ucapan, key holder, 2 buah kabel SATA, bantalan karet dan dudukan baut, lalu ada cable ties dan terakhir ada thermal pad cadangan untuk SSD M.2. Cukup menarik nih, jarang-jarang Asus ngasih bonus thermal pad cadangan dan ini bakal berguna banget. Oke, mobo Asus ROG Strix secara kasta berada di bawahnya seri Maximus atau seri Crosshair. Seri Maximus sama seri Corsair itu udah untuk user entusias deh, yang suka overclocking atau buat keperluan rendering selama berjam-jam. Buat gamer kasual kayak kita-kita gini, biasanya pakai seri di bawahnya, yaitu ROG Strix ataupun yang TUF Gaming. Dan untuk kelas low budget, Asus menyediakan seri Prime Gaming. Di kelas ROG Strix dibagi lagi, ada E Gaming yang paling tinggi, lalu ada F Gaming dan G Gaming, dan yang paling murah ada seri A Gaming. Cuma seri E Gaming ini tidak ada ya di chipset B760, hanya ada di seri Z790 atau X670 aja. Nah, mobo ROG B760F Gaming ini adalah penerus dari B660F Gaming. Saya pernah bahas mobo B660F Gaming 2 tahun yang lalu. So, saya masih ingat banget nih detail-detailnya. Jadi, saya bisa kasih info ke teman-teman adanya perbedaan ataupun upgrade di seri B760 yang ini. Oke, kita mulai dari bagian desain secara keseluruhan. Dari sisi desain, sebenarnya hampir tidak ada yang berubah. Seri ROG Strix masih saja belum ke bagian backplate ya, tidak seperti seri Maximusnya. Hanya ada tambahan desain kromatik aja pada bagian slot M.2-nya, kalau dulu kan polosan aja. Mobo ini juga masih sama-sama menggunakan 8+4 pin IPS power connector yang sudah menggunakan metal pin solid pada bagian belakang PCB-nya. Terdapat 2 fan header untuk CPU di bagian tengah atas, lalu terdapat 2 buah konektor RGB 3 pin di bagian ujung kanannya. Di dekatnya terdapat LED troubleshooting yang berwarna, namun lagi-lagi di seri F Gaming masih belum ke bagian postcode. Di bawahnya terdapat 1 buah USB Type-C dan Type-A untuk front panel casing. USB Type-C-nya di sini support USB 3.2 Gen 2 dan USB 3.2 Gen 1 untuk yang Type-A-nya. Terdapat 4 buah slot SATA yang berjejer menghadap ke samping. Di B660 pun layout slot SATA-nya juga seperti ini. Ini adalah bagian bawah mobonya. Kita dapat tambahan 3 buah fan header lagi nih di sini. Sehingga secara total kita mendapatkan 7 buah fan header. 2 buah lagi ada di bagian bawah VRM. Terdapat juga 1 buah RGB 4 pin dan 1 buah RGB konektor yang 3 pin. So, secara total kita dapat 4 buah RGB konektor. Untuk audio kodeknya nggak main-main, Supreme FX ini sudah terintegrasi dengan Realtek ALC 4080. Oke, sekarang kita akan bahas slot M.2 dan slot ekspansinya. Pertama kita lepas dulu nih, heatsink slot M.2 SSD-nya. Yang unik, thermal pad-nya sekarang tidak lagi menggunakan brand Laird. Walaupun sepertinya ini masih brand Laird yang udah di rebrand ya sama Asus. Di slot M.2 utamanya tidak ada thermal pad pada bagian bawahnya. Sementara di B660 yang dulu ada thermal pad atas bawah ya untuk menjaga suhu SSD supaya lebih optimal. Simple tapi sebenarnya ini downgrade sih. Slot M.2 SSD-nya ada 3 dan tiga-tiganya kini support SSD NVMe PCIe Gen 4.0. Di ROG B660 hanya 2 slot saja nih yang support PCIe Gen 4.0. Ketiga slotnya ini juga support mekanisme Q-Latch atau pemasangan SSD tanpa baut, walau untuk heatsinknya masih membutuhkan baut. Untuk slot ekspansi terdapat 4 buah. Slot utama ini support PCIe Gen 5.0, sementara 3 slot di bawahnya hanya support PCIe Gen 3.0 aja. Asus memberikan tombol Q Release untuk memudahkan melepas VGA card. Ini sangat membantu karena tangan kita tuh kadang sulit menjangkau slot PCI Express ya, apalagi kalau kita pakai CPU cooler yang besar. Beralih ke I/O back panel-nya, tidak terdapat perubahan yang berarti dibandingkan dengan versi B660-nya. Slot USB-nya justru berkurang menjadi 8 buah. Di B660 ada 9 buah slot.
Namun pada B760 ini tidak terdapat USB 2.0 sama sekali, di mana pada ROG B660 masih terdapat 2 buah USB 2.0. Namun untuk audio terdapat satu konektor audio SPDIF, sementara di ROG B660 tidak ada. Oke, sekarang kita ke bagian VRM. Kita mesti lepas dulu nih heatsink atas dan heatsink sampingnya. Seperti seri B660-nya, heatsink VRM sampingnya ini tuh diapit sama cover back panel. Covernya ini mesti kita buka dulu ya, karena ada kabel yang berfungsi sebagai konektor RGB pada logo mata ROG-nya. So inilah bagian VRM-nya. Asus bilang kalau Mobo ini memiliki skema 16+1+1 power stages, di mana sebenarnya Mobo ini memiliki 8+1+1 phase. 8 phase untuk V-Core, 1 phase untuk VCC GT, dan 1 phase untuk VCC AUX. MOSFET V-Core-nya berjalan secara paralel, 2 stages dalam 1 phase. Kenapa tidak 16 phase murni? Karena PWM controllernya di sini menggunakan ASP2100R yang kalau saya baca-baca merupakan rebranding dari Richtek RT3628AE yang hanya bisa mengakomodasi 9 phase aja. MOSFET V-Core dan iGPU-nya menggunakan VSEI SIC623, MOSFET yang juga digunakan di Mobo Asus TUF Gaming Z790. VRM MOSFET-nya ini berbeda dengan seri ROG B660 dan berbeda pula dengan ROG B760 yang G Gaming, di mana kedua Mobo tersebut menggunakan MOSFET dari Alpha dan Omega. Lalu satu phase lagi adalah VCC AUX-nya, masih menggunakan skema 2 high side dan 2 low side MOSFET. Satu phase-nya ini didapat melalui PWM controllernya yang terpisah dari V-Core dan VCC GT-nya. Overall, VRM Mobo ini secara spek sih udah cukup mumpuni, bahkan setara nih dengan seri Z790 yang TUF Gaming. Next, kita akan pasangkan Mobo ini ke dalam casing. Saya pakai casing Cooler Master TD500 Mesh V2 Street Fighter Edition. Untuk prosesornya, saya menggunakan Intel Core i9 13900K dan CPU coolernya pakai Cooler Master PL240 Flux. Untuk pengaplikasian pasta, saya pakai metode diratain. Untuk RAM, saya pakai Apecer Panther 2x16GB DDR5 6000. Oke, ini adalah penampakannya ketika Mobo ini sudah terpasang di dalam casing. Pada menu BIOS sayang sekali tidak banyak yang bisa sempat saya bahas. BIOS Mobo ini cukup friendly secara tampilan. Untuk mengaktifkan profil XMP memory, tinggal ke menu AI Tweaker, lalu klik AI Overclocker Tuner, dan pilih profil XMP yang disediakan sama memori RAM-nya. Untuk mengganti power limit, kita tinggal scroll lagi ke bawah sampai ketemu internal CPU power management. Sebelum membahas power limit, teman-teman perlu tahu dulu nih, kalau CPU Intel generasi ke-12 sampai ke-14 punya yang namanya base power dan maksimum turbo power, atau dulu kita sebut sebagai power limit atau PL1 dan PL2. Seperti yang teman-teman lihat, Intel Core i9 13900K punya maksimum power limit di 253 watt. Nah, untuk Mobo-Mobo kelas menengah ke atas, power limitnya itu biasanya di-unlock ya secara default. Kayak di Mobo ini nih, settingan defaultnya di set ke 4095 watt. Artinya, CPU yang dipakai bisa memiliki konsumsi daya melebihi spek tertulisnya. Contoh nih, kita coba di pengujian pertama. Kita akan jalankan Cinebench R23 Multicore throttling test selama 10 menit di suhu ruangan 27 derajat Celcius. Teman-teman bisa lihat CPU package powernya ini tumpah-tumpah mencapai 330 watt atau lebih tinggi 80 watt dari spek pabrikannya yang cuma di 253 watt. Nah, kalau Mobo sama coolingnya bagus, ya kayak gini, bisa jalan di power limit yang sangat tinggi melebihi spek tertulisnya. Cuma sayang nih, setelah beberapa menit suhu Core i9 13900K-nya menyentuh 100 derajat Celcius. Jadi CPU cooler yang saya pakai kurang mampu nih mengimbangi. So kita butuh I/O water cooling 360 mm ke atas untuk pengujian yang lebih valid. Pada akhirnya, CPU package powernya mentok di 253 watt aja atau sesuai dengan spek pabrikan dari Intel. Tapi dari kemampuan VRM motherboardnya sih, ini udah bagus banget. Bisa membawa lari Core i9 13900K sampai maksimal di 341 watt. Sebelum akhirnya I/O 240 mm yang saya pakai ini tuh kewalahan. Untuk skor Cinebench-nya sendiri mencapai 36.264 poin.
Untuk tes kedua, kita coba tes suhu VRM-nya. Kondisinya masih sama, pakai Cinebench R23 Stability Test selama 30 menit. Di mana CPU package powernya throttling ya ke 253 watt aja. Suhu VRM-nya di sini mencapai maksimal di 65 derajat Celcius. Saya juga pakai termometer infrared dari belakang PCB. Suhunya juga tidak berbeda dengan sensor di HW Info, mencapai 65 derajat Celcius juga. Jika kita pakai CPU cooler yang lebih bagus, maka suhu VRM-nya bisa lebih panas dari pengujian ini. Kesimpulannya, jika kita bandingkan dengan pendahulunya, yaitu Asus ROG B660F Gaming, tidak terdapat perbedaan yang signifikan selain dari chipset B760-nya itu sendiri. Sama-sama pakai 16+1+1 power stages, walau chip MOSFET-nya berbeda ya, tapi sama-sama di 60 ampere. Lalu ada sedikit tambahan gimmick di desain heatsink M.2-nya, slot M.2-nya kini support PCIe Gen 4 semua, terus ada penambahan konektor audio SPDIF, dan sedikit perbedaan pada layout USB back panel-nya. Bahkan malah terdapat downgrade nih dari sisi pendinginan slot M.2 SSD-nya, di mana pada B660 tuh dikasih dua sisi perlindungan thermal pad, yang di B760 ini hanya satu thermal pad aja. Lawan terberat sebenarnya datang dari Gigabyte Aorus dengan B760 Aorus Master-nya. Harganya lebih murah, cuma sayang banget nih, tidak ada versi RAM DDR5-nya. Aduh, sayang banget ya, Gigabyte kok nggak ngerilis yang Aorus Master DDR5. So, demikian video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami Sulas Hardware, dan sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.